أحمد لله الذي جعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام. أحمده سبحانه وأسأله المزيد من الفضل والإكرام. أحمده سبحانه وأسأله المزيد من الفضل والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وقام لعبادة الملك العلام. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan sekian hari akan dibalas pahala di sisinya. Dan kita juga diberi kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa selanjutnya. Semoga kita dapat menjadikan Ramadan ini menjadi tahun terakhir bagi kita agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala potensi hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Kita dituntut untuk meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan karena beliaulah teladan abadi sepanjang sejarah kehidupan ini. Kemudian dengan keteladanan Khatib mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari melalui amaliyah ibadah yang kita lakukan sebagai bekal memasuki kehidupan kekal abadi yaitu akhirat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, maka manusia adalah makhluk yang sangat buas lagi konsumerisme. Apa yang ada hari ini maka harus dihabiskan hari ini juga. Sedangkan untuk besok, urusan besok pula. Yang penting sekarang puas. Makhluk Allah yang bernama hewan makanannya tertentu dan terbatas pada satu jenis seperti kambing memilih makanan sebangsa rumput dengan istilah herbivora. Binatang buas adalah jenis karnivora yang memakan daging. Tapi makhluk Allah yang satu ini tergolong omnivora yang hidup semua jenis makanan karena rakusnya sampai orang Medan bilang segala yang hidup di laut dimakan manusia.
Pada umumnya manusia cenderung hidup boros dan menurutkan hawa nafsunya, tidak akan berakhir sampai liang lahat berada di depannya. Hal ini disebabkan hawa nafsu yang diperturutkan tanpa kendali yang diiringi pada rayuan setan yang memang sengaja ingin menjerumuskan manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi nabi itu musuh dari setan, manusia dan jin. Surat Al-An'am ayat 112. Menurut Allah, jenis setan itu ada dua macam, yaitu setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Jenis yang terakhir ini operasinya untuk mencelakakan manusia dan menyelewengkannya dari jalan Allah dengan cara segala macam kemaksiatan dijadikan sebagai adat dan kebudayaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui puasa manusia dididik, digembleng dan ditempa untuk menahan nafsunya, pengendalian hati dari niat yang tidak baik, dan mengekang anggota tubuh dari perbuatan jahat. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan kitabullah dan sunnah dan ijma'. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadis diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, disebutkan bahwa seseorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku. Ujar Nabi, puasa Ramadan. Tanya lelaki itu, apakah masih ada lagi yang diwajibkan atasku ya Rasulullah? Sabda Nabi, tidak ada, kecuali kalian kamu berpuasa sunnah. Puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dalam rangka untuk memperbaiki pribadinya dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Sedangkan bagi mereka yang tidak beriman, maka dapat keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Wujud dari keimanan adalah melakukan perintah Allah, di antaranya puasa di bulan Ramadan dengan tuntunan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, masih saja banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak dibuktikan imannya dengan jalan ibadah puasa. Puasa baginya adalah beban. Dia tidak mampu mengekang nafsunya dengan jalan berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya puasa itu bukanlah ibadah yang memberatkan. Siapapun akan mampu melaksanakannya asalkan dalam keadaan sehat. Sebab orang yang sakit memang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Demikian pula bagi orang yang berat melakukannya karena sebab-sebab lain. Semua itu dapat diganti dengan qadha atau membayar fidyah yang disyariatkan Islam. Puasa itu memiliki 3 tingkatan, yaitu puasa orang awam, puasa orang khawas atau khusus, dan puasanya orang khawasil khawas atau orang istimewa.
Adapun puasanya orang awam ialah menahan perut dari makan dan minum serta tidak menggauli istri di siang hari. Puasanya orang khusus yaitu puasanya orang-orang yang soleh, di samping menahan makan dan minum juga mempergauli istri, juga menahan semua indera dari perbuatan dosa. Puasa itu akan sempurna dengan menjalankan 5 perkara, yaitu 1. Memejamkan mata dari segala sesuatu yang mencela menurut syarak. Nomor 2, menjaga lisan dari menghibah atau gunjing dan berkata dosa, adu domba dan sumpah palsu. Nomor 3, menahan telinga dari mendengarkan sesuatu yang dibenci. Nomor 4, menahan semua anggota badan dari semua yang dibenci. Nomor 5, orang yang puasa hendaknya tidak terlalu banyak makan sampai penuh perutnya di waktu berbuka, meskipun makanannya itu halal. Kesadaran untuk meningkatkan nilai ibadah puasa pada setiap tahun semakin berkurang di tengah masyarakat kita karena kurangnya pengetahuan yang diawali tidak mau mendengarkan pengajian apalagi membaca buku-buku fikih. Di bulan ini dijadikan sebagai arena pemborosan dengan istilah konsumerisme, bukan melatih diri untuk hidup prihatin, tapi berlomba-lomba dalam bentuk masakan yang diikuti lomba pakaian di akhirnya. Ketika saat berbuka, tiba semua makanan dilahap tanpa pikir panjang karena sekian jam tidak makan, tidak minum, yang akhirnya balas dendam sampai untuk sholat maghrib pun tidak sanggup lagi karena kekenyangan. Adapun puasa orang khawasil khawas atau orang istimewa ialah menahan hati dari kemauan yang rendah dan dari pemikiran terhadap duniawi, dan menahan juga pemikiran selalu tertuju kepada Allah dengan banyak berzikir dan berpikir. Puasa ini adalah martabat bagi para nabi dan syuhada. Bagi orang-orang yang tidak puasa karena alasan yang tidak tepat, Allah menurunkan ancaman sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Siapa yang berbuka pada 1 hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang tahun walaupun dilakukannya. Adapun manfaatnya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis lain banyak disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa akan dihapuskan kesalahannya dan akan dimasukkan ke surganya. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad. Itu adalah keutamaan yang diberikan Allah, sedangkan keutamaan dan faedahnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Melatih hidup disiplin, walaupun makanan dan minuman yang terhidang halal dan memang milik seseorang, akan tetapi tidak akan dimakan sebelum waktunya.
Nomor 2, dalam masyarakat dapat dirasakan betapa pedihnya hidup orang-orang yang tidak ada makanan. Bagi orang-orang yang tidak punya, apa yang harus dinikmati? Haus dan lapar sering mereka hadapi. Hal ini akan menimbulkan sikap santun dan kasih sayang. Nomor 3, dari segi kesehatan dapat menyelamatkan seseorang dari penyakit obesitas atau kegemukan yang sangat ditakuti. Penderita ini sering mengalami rasa nyeri di pinggul, kelainan di sendi lutut dan sendi tumit, tekanan darah tinggi, dan bagi wanita dengan mengakibatkan amenorrhea atau kelainan haid, artinya hilangnya daur haid lebih jauh. Dan dikatakan bahwa penderita obesitas cenderung mengalami serangan jantung karena pembuluh darah mengalami pengapuran dan penyempitan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Menurut Dr. Elang, puasa dapat menyembuhkan penyakit gula. Demikian pula dokter yang lain, dia mengatakan dengan puasa fisik merasa lebih baik, lebih enak dan lebih mudah. Batin terasa bersih, tekanan darah menurun, mengendorkan ketegangan, menajamkan perasaan dan menghambat proses ketuaan, serta mendapat dari pendapat Dr. Ali Akbar, katanya puasa dapat menyembuhkan penyakit ginjal dan pendarahan otak, sehingga wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak makan dapat melemahkan semangat dan pikiran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.